Falam yahuj. Barang siapa yang sanggup beribadah haji, kemudian dia tidak berhaji, fasawaun nasraniyan mata au yahudiyan, maka dia bisa mati di atas agama Nasrani ataupun Yahudi. Berhajilah sebelum kerugian melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan menyampaikan materi tentang haji. Sebelumnya perkenalkan, saya Ica Nurrahmah, ini Maulana Hidayat, dan ini Aniatul Rahmah. Yang pertama, pengertian haji. Arti kata haji berasal dari bahasa Arab, hajja yahujju hujan, yang berarti berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhannya. Dapat disimpulkan bahwa haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan cara-cara tertentu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Mekah, Shafa, Marwah, Musdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas yang tertentunya adalah ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah Islam. Setiap dari kita orang Islam berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Dan jelas pula bahwa orang non-muslim tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Sehingga jika ada orang non-muslim yang melakukan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah. Kemudian berakal, artinya setiap orang muslim yang waras, yang tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Kemudian dewasa atau balik. Dengan demikian, anak kecil yang belum balik, yang diajak bersama orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya, sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil balik nanti. Syarat haji selanjutnya adalah mampu, yaitu ketersediaan alat transportasi, bekal, serta keamanan jalur perjalanan, dan yang terakhir adalah merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dilakukan, maka ibadah haji tidak sah. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang pertama adalah ihram, yaitu niat memasuki aktivitas dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu dan tempat serta cara tertentu. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Waktu wukuf bermula dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar di hari kemudian. Yang ketiga adalah tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Shafa dan Marwah. Yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai. Yang terakhir tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun haji secara berurut-urut, mulai dari tawaf hingga tahallul.
Kemudian wajib haji. Adapun wajib haji yaitu ada 5. Yang pertama berihram di miqat, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat dan yang terakhir adalah melempar jumroh dan tawaf wada. Yang pertama adalah berihram di miqat. Calon haji harus memulai niat awalnya dari titik awal tempat itu. Yang berniat melaksanakan haji atau umroh harus sudah memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung menuju ke Mekah, dan Bir Ali adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah. Yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah menginap semalam di Musdalifah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam 3-4 hari di suatu hamparan pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah dari mulai tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar. Dan juga boleh bermalam paling sedikit 2-3 malam. Yang keempat adalah melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih putranya. Tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumroh Aqobah dengan 7 butir kerikil. Dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah, melempar ketiga jumroh. Yang kelima atau yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf wada merupakan tugas akhir yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci.